Ketika dulu kami bertugas di Kemdikbud, pendekatan ini juga yang digunakan. Pada waktu itu diselenggarakan yang namanya pesta pendidikan. Nah, sekarang menjadi belajar raya. Dimulai 2016. Kenapa itu dilakukan? Karena kami melihat begitu banyak terobosan inovasi di luar yang tidak terakomodasi oleh pemerintah. Justru malah pemerintah mengerjakan yang sama terus dari tahun ke tahun. Nah, dengan ada keterbukaan, lalu ada kolaborasi, harapannya pendidikan kita akan mengalami peningkatan kualitas terus-menerus. Lalu yang kedua, tentang guru. Kunci utama memajukan pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas. Yang problem ini kan justru cawe-cawe Pak Jokowi yang berusaha untuk menjegal Pak Anies kan. Menjegal dalam artian? Ya, maksudnya artinya misalkan Pak Presiden kemarin di Singapura, di negara orang lain, pidato bercanda seolah-olah dia udah tahu siapa pemenang di Pilpres 2024, yang itu melanggar etika menurut saya. Itu merasakan nilai seperti itu? Iya, karena apa? Karena itu kan nggak boleh di negara lain, ya, di investor yang dia mau undang investor ke IKN. Jadi banyak cawe-cawe lah, kita udah tahu semua cawe-cawe ini. Nah, itu yang paling ancaman. Tapi kalau dari sisi internal saya yakin yang saya lihat juga solid. Dan saya kan mengenal Pak Andi Arief dari mulai mahasiswa, jadi saya tahu memang karakternya begitu. Tapi saya yakin bahwa ini dialektika aja, dialektika untuk memastikan lebih cepat. Karena ada pernyataan dari Pak AHY bahwa 75 hari itu terlalu pendek untuk orang running for presiden dan wakil presiden. Prioritas sendiri. Maka kita kembali kepada apa yang pernah disampaikan Anies. Sederhana, apa yang disampaikan Anies itu adalah kalau memang sebuah program itu baik, maka Anda tidak membutuhkan otot politik untuk mempertahankan program itu. Let's say misalnya IKN. Kalau IKN itu memang baik, maka rakyat akan mendukungnya sendiri. Tapi kalau program ini tidak baik, tidak dibutuhkan, banyak hengki-pengkinya dan lain sebagainya, maka rakyat tidak mendukung. Karena rakyat tidak mendukung, bisa jadi kemudian pemerintahan baru mengevaluasinya. Masa sesuatu yang tidak didukung oleh masyarakat secara real, ya, bukan dimobilisasi, tiba-tiba tetap dipertahankan. Jadi sekali lagi, pemerintah yang sekarang harusnya tidak khawatir dengan program. Di negara lain kan 1 tahun, di sini masa 75 hari, kan udah nggak masuk akal. Maka memang harus narasi yang dibangun oleh Pak Andi Arief itu agar timnya Pak Anies ini memikirkan tentang strategi agar lebih bagus. Jadi jangan terjebak dengan tekanan-tekanan rejim Jokowi yang yang membuat terhambat dalam strategi ekspansif. Jadi kan bertahan nih kalau dia misalkan Nasdem seolah-olah mau dipukul terus, menterinya yang lain mau dicopot atau apa, isu seperti itu, kemudian Pak Muldoko nanti isunya dimenangkan di Mahkamah Agung dan lain-lain, PK-nya. Ini kan membuat orang defensif. Nah, tipenya Pak Andi Arief setahu saya dari dulu memang tipenya ofensif. Dari zaman mahasiswa aktivis di UGM, Pak Andi Arief ini ofensif. Jadi wajar kita anggap sebagai dialektika, dan itu kan kemudian dijelaskan oleh Pak Herman tadi bahwa ini bagian dialektika aja. Nah, yang kedua secara positif memang tanpa cawe-cawe dari pengusaha, tanpa katakanlah main di kamar gelap transaksinya, tapi betul-betul proyek yang transparan, bisa dipertanggungjawabkan, akuntabilitas dan lain sebagainya, ya. Nah, ini ada balasan dari juru bicara Anies Baswedan, Surya Chandra, ya, mantan PSI dan mantan wakil menteri yang sekaligus menjadi wakil kepala BPN, wakil menteri agraria, ya. Coba kita bacakan balasan jubir Anies. Juru bicara Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Surya Chandra, menyatakan narasi ketidaksetujuan Luhut tersebut tidak perlu terus-menerus dilontarkan di setiap kesempatan. Setiap pergantian pemerintahan pasti akan ada kerja dan program yang harus berlanjut, dan Anies membuktikan itu di DKI Jakarta. Perubahan dibutuhkan karena faktanya bahkan dari berbagai program yang harus dilanjutkan, versi LBP itu bukan tanpa masalah, kata Surya Chandra dalam keterangannya. Terbuka, ada ide apa saja, ada pikiran apa saja,
terbuka, meskipun mungkin ada hal-hal tertentu yang kurang pantas dikemukakan di luar karena kita sudah membangun kerjasama, tapi hal-hal yang terkait dengan langsung kepentingan publik untuk memperoleh respon publik, saya kira oke saja. Jadi nggak ada masalah, kita solid. Baik, musyawarah rebuan pendukung Anies Baswedan dipastikan bukan ajang curhat tanpa solusi. Dikutip dari warta kotalive.com Jakarta, politikus Partai Demokrat Jemi Setiawan berharap musyawarah rebuan yang digagas pendukung bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan bisa menghasilkan suara baru yang bisa dijadikan rujukan untuk penentuan kebijakan ke depan. Kegiatan ini dijalankan para pendukung Anies Baswedan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan menjalin hubungan erat dengan masyarakat. Menurut Jemi Setiawan, musyawarah rebuan merupakan hal yang bagus. Artinya ini dalam rangka mencari tahu apa sih yang jadi unek-unek rakyat, ucap Jemi kepada wartawan Kamis 27 Juli 2023. Ia mengatakan forum rembuk warga tersebut bukanlah ajang curhat warga tanpa solusi, tapi harus mendalurkan suara baru agar menjadi rujukan pengambilan kebijakan, kata Hakim Mahkamah Partai Demokrat ini. Ia berharap agar hasil forum tersebut akan menjadi kompilasi dan dipergunakan substansinya. Deputi BPOKK DPP Demokrat ini mencontohkan, musyawarah rebuan yang membahas masalah angka pengangguran harus dipikirkan solusinya. Jemi menyebut permasalahan di daerahnya Lamongan dan Gresik adalah kelangkaan pupuk subsidi. Karena di sini banyak petani, kelangkaan pupuk sampai sekarang belum ada solusinya. Ia berharap agar permasalahan ini menjadi rujukan kebijakan ke depan. Sementara itu, Sekjen Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) Raharja Waluya Jatim mengatakan, setiap kegiatan musyawarah warga dapat mendiskusikan berbagai persoalan yang dirasakan di tingkat desa dan isu lainnya. Selanjutnya, hasil musyawarah dapat dilaporkan melalui laman web yang telah disediakan. Dalam musyawarah rebuan, warga bisa mendiskusikan permasalahan di daerah tempat tinggal mereka masing-masing dan masalah serta isu terkini di tingkatan nasional. Dari sana kita dorong agar permasalahan yang dialami tiap kelompok warga dapat muncul ke permukaan dengan cara melaporkannya melalui website rebuan. Ia mengatakan forum rembuk warga tersebut bukanlah ajang curhat warga tanpa solusi, tapi harus mendalurkan suara baru agar menjadi rujukan pengambilan kebijakan, kata Hakim Mahkamah Partai Demokrat ini. Ia berharap agar hasil forum tersebut akan menjadi kompilasi dan dipergunakan substansinya. Deputi BPOKK DPP Demokrat ini mencontohkan, musyawarah rebuan yang membahas masalah angka pengangguran harus dipikirkan solusinya. Jemi menyebut permasalahan di daerahnya Lamongan dan Gresik adalah kelangkaan pupuk subsidi.